Aulia Dwi. Berapa lagi? Fani Fadila. Husni Abdul Mugi. Mahmud Maulana Sidik. Nadifa Ikrima. Silvina Aulia. Zahra. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, lebih utama dan lebih baik kita berdoa terlebih dahulu. Pada kesempatan kali ini, Ibu di sini akan menjelaskan tentang birrul walidain. Tahu nggak birrul walidain? Tahu, yaitu berbuat baik kepada orang tua. Kenapa kita harus berbuat baik kepada orang tua? Wajib, itu hukumnya wajib, fardu ain, hukumnya fardu ain, betul. Kalian harus meyakini kalian itu harus hormat dan patuh kepada orang tua. Kenapa? Ada yang tahu? Kenapa harus patuh? Kenapa harus hormat? Yuk. Karena banyak jasa kalau di rumah menunjukkan perilaku yang berbakti ya, hormat tidak kepada orang tua. Ketika kalian pulang dari pondok nih, kalau disuruh, nih bikin kecil, kalian tujuh pamong, dia gimana cara konsep. Nah, kita termasuk berbakti ya, termasuk hormat ya kepada orang tua. Tidak. Ada hadisnya. Perhatikan yang laki-laki. Kita baca bareng-bareng. Dalam Al-Quran dijelaskan dalam surat Al-Isra ayat 23 sampai 24. Kita baca bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Kita bahas dulu yang ayat 23. Jangankan berkata i u e o ta, berkata saja tidak boleh. Apa lagi kita bisa mengeluarkan kata-kata yang pas? Ada yang pernah? Ada yang pernah berkata asa? Orang tua ngomong kayak mas ya, baik, soleh. Ayat selanjutnya, dan rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang, dan ucapkanlah wahai Tuhanku, sayangilah keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku pada waktu kecil. Sudah jelas dalam surat Al-Isra ayat 23 sampai 24 bahwa kita tidak boleh berbuat kasar, tidak boleh membentak. Kalau disuruh harus patuh. Kenapa? Mereka telah merawat kita dari rumah. Kita sudah dibawa dari umur 1 bulan sampai ke 9 bulan. Coba kalian rasakan, di perut kita besar sekali. Orang tua kita besar sekali. Tapi orang tua kalian yang telah mengandung kalian dari kecil, dari dalam kandungan, dari 1 bulan, yang muntah-muntah, yang merasakan nggak enak makan, yang merasakan nggak bisa tidur. Ketika sudah besarnya, tidurnya tidak bisa ngiri, tidak bisa banyak karena perutnya sudah mulai membesar. Ketika melahirkan, seorang ibu juga dikasih ujiannya apa? Merasa sakitnya melahirkan, terus sakitnya badan orang tua, kayak Tuhan sudah mengandung kalian dengan kasih sayang. Ketika kalian lahir, kalian malah sakit ya orang tua. Sakit tidak boleh. Sudah jelas dalam Al-Quran surat Al-Isra bahwa tidak boleh membentak. Walaupun suatu kata ucapan mama tidak boleh ya. Itu sudah tertera dalam hadisnya dalam Al-Quran. Coba suatu ketika
Nah, balik lagi ke rumahnya untuk berbakti kepada kedua orang tuanya. Seorang di antara keduanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu. Ketika sudah orang tua kalian sudah tua, sudah berumur, maka itu urusan kepada kalian. Siapa yang akan mengurus orang tua? Siapa lagi kalau bukan? Masa udah tua, udah pasti aja mati pun jauh. Kalian tega nggak? Tega nggak? Tega. Masa dari kecil sudah ya dikandung, dibesarkan, tapi pas sudah besar ibu hati orang tua itu akan menangis, akan sedih, mengatakan dalam hadisnya ridha Allah terletak pada ridho orang tua dan murkanya Allah terletak pada murkanya orang tua. Ridho Allah ridho walidain. Ya kan? Ridho Allah tergantung pada ridho orang tua. Begitu pula murkanya. Kedua, pahalanya setara dengan jihad yang tadi diceritakan. Ada sahabat Rasul yang ingin jihad disuruh pulang lagi karena lebih utama mengurus orang tua daripada haji. Kita nih punya uang naik haji, tapi orang tua kita sengsara belum makan. Ayo, belum dikasih makan, kelaparan, sedih, itu sama yang mana? Orang tua. Yang ketiga, mempertahankan hidup dan rezeki, berbakti, memperpanjang umur dan meluaskan rezeki. Benar kan tadi ibu dirapor? Nah, masuk surga orang tua adalah pintu surga terdekat dengan mentaatinya, dengan syarat harus mentaatinya ibu. Doa malaikat anak yang berbakti didoakan oleh malaikat. Apalagi orang tua kalau doanya di sepertiga malam, tapi memberikan ketenangan hati dan cahaya iman. Kita masuk ke kuis. Ibu ada satu pembelajaran. Di sini ya ada apa? Gambar. Tuh, ada apa? Gambar. Berilah tanda yang mana yang benar dan mana yang salah. Nah, nanti ketika sudah di checklist, ibu mau ada yang ke depan dan menjelaskan kenapa harusnya mengontak orang tua, maka hatinya akan sakit. Dan kedua, memberikan hadiah kepada orang tua itu perbuatan yang baik atau yang salah. Oh, betul, orang tua senang, maka rezekinya banyak, sekolahnya tambah lancar, gitu. Nah, itu di situ keberkahan muncul dari Allah. Malaikat juga mendengarkan doanya dan tadi dijelaskan ya betul. Selanjutnya di rumah apa aja sih contohnya membantu ibu di rumah? Apa ya? Oh iya, rumah banyak ya. Perempuan apa lagi ya? Yang kedua yaitu tidak mendengarkan orang tua. Orang tua lah. Kalau kita tidak mendengarkan, bisa kalau sakit hati akan dosa. Oke, kalau kita tidak itu tadi kalau tidak mendengarkan kita akan meminta dua kita sakit hati, kita juga dapat dosa. Itu tangan tadi tepuk tangan ya. Tadi saya dikasih tepuk tangan. Oke, tepuk tangan. Sudah jelas tadi ya pesan-pesan yang terdapat dalam surat Al-Isra ayat 23 sampai 24 bahwa kita harus berbakti kepada orang tua, harus merawatnya ketika sudah umurnya lanjut usia. Sudah apa berarti sudah tua ya, sudah tidak bisa berdaya ya. Maaf dulu waktunya. Ada yang mau tanya kayak ternyata ibu kecil suka gitu ya. Saya masuk ya. Nggak tahu. Lalu kalian bacakan dan jawab. Yang bisa jawabannya tepat, ibu kasih hadiah. Tada! Ibu kasih hadiah. Acak, yang mau dulu? Tunjuk tangan. Tangan kanan yang baik, tangan kanan. Terus, masa pusing dulu sih? Ngasih. Dan oke, maju ke depan. Mau pilih berbakti kepada orang tua hukumnya adalah pandu air. Itu juga sama dengan wajib.
yang harus dikerjakan. Oke, dapat hadiah nggak? Salah. Tepuk tangan dulu. Wah. Maju ke depan. Maju ke depan. Masih ada. Nomor 6 udah. Balasan anak yang tidak patuh atau menggunakan kode orang tua yang pertama, dia akan masuk neraka, yaitu mendapat dosa. Yang kedua, hatinya gelisah. Yang ketiga, tidak mendapatkan ketenangan dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul atau tidak? Tepuk tangan. Kasih nggak? Kasih nggak? Sama satu lagi spesial nih, soalnya agak enak sih ya. Pertanyaannya cuma kayak gini. Siapa yang ngasih tau? Aku sih, ya gitu. Kasih orang jawab kena. Kasih. Jadi 2 pertanyaannya ya. Yang nomor 1 sama nomor 5. Nomor harus 2. Soal ini spesial. Bagaimana cara berbakti pada orang tua yang meninggal? Doakan terus. Iya. Berarti salah satu mendoakan. Berarti ada lagi. Betul, melaksanakan wasiat. Nah, itu yang penting. Seperti apa wasiatnya? Semoga apalagi terus menjaga amanah, rajin ngaji, jadi anak soleh. Satu lagi, jasa ibu yang tidak bisa dibalas oleh seorang anak apa aja? Tadi ibu udah jelasin dari pulang. Ya, melahirkan terus, habis melahirkan kata ibu aku harus apa? Atau apa? Apa? Mengasihi artinya mengasuh. Mengasihi itu berarti gak bakal bisa yang menandingi kedua orang tua, melahirkan, mengasihi dan menyayangi. Itu jasa orang tua. Benar? Kasih nggak? Kasih. Suatu kali sekali itu semuanya. Ibu bacakan sudah jelas. Alhamdulillah, yang pertama tadi sudah dijelaskan semuanya. Lalu hadisnya, banyak sekali hadisnya ya. Mari kita tutup pembelajaran ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah dan doa kafaratul majlis. Allahumma